agenda besar IBHRS. Sepulang dari pengasingan di kota suci Mekah, IBHRS punya agenda besar revolusi akhlak di Indonesia. IBHRS telah beri arahan kepada para petinggi FPI saat itu bahwa FPI harus lebih fokus serius pada aktivitas kemanusiaan dan penanggulangan bencana, khususnya penanganan pandemi COVID-19, dan harus menjaga jarak dari politik praktis. IBHRS sendiri akan lebih memfokuskan diri dalam pengelolaan pesantren agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Bogor. Namun, sejak saat tiba di Indonesia, ternyata rezim zalim tidak beri kesempatan IBHRS bernafas. IBHRS di Petamburan terus-menerus diteror Koopsus di bawah komando langsung Presiden. Lalu, Kapolri dan Kapolda Metro cari muka kerahkan Brimob ke Petamburan. Panglima TNI dan Pangdam Jaya cari muka turunkan baliho IBHRS di mana-mana. Komandan Satgas Covid Pusat cari muka cipta fitnah klaster Covid HRS. Sehingga saat IBHRS dirawat justru diganggu dan terus dikejar-kejar. Tragisnya, saat IBHRS bawa keluarga keluar kota untuk istirahat pemulihan kesehatan, justru rombongannya diintai, dikuntit, dan ditembaki hingga gugur 6 laskar FPI pengawal IBHRS. Tidak sampai di situ, Komnas HAM pun ikut cari muka dengan buatan saksi nyawa. Pura-pura investigasi, tapi justru bela polisi. Pertama, Komnas HAM sebut klausul melawan petugas, padahal IBHRS dan laskar pengawal tidak pernah tahu bahwa pengintai dan penguntit serta penembak adalah petugas polisi. Karena mereka tidak pakai mobil dinas polisi dan tidak juga mengenakan seragam polisi, serta tidak pernah tunjukkan tanda pengenal polisi. Sehingga IBHRS dan laskar hanya tahu melawan penjahat tidak dikenal, bukan melawan polisi. Kedua, Komnas HAM salahkan 2 laskar yang justru terluka lebih dulu hingga sekarat akibat ditembaki secara membabi buta oleh polisi. Sehingga Komnas HAM ingin benarkan kejahatan polisi. Ketiga, Komnas HAM bungkam terhadap siaran pers Kapolda Metro dan Pangdam Jaya yang penuh kebohongan terkait rekayasa barang bukti dan diksi saling tembak. Puncaknya, IBHRS dengan gagah mendatangi Polda Metro karena beliau tahu bahwa polisi atas arahan rezim zalim sengaja terus memancing emosi agar IBHRS melawan, sehingga ada alasan untuk membunuhnya. Tapi rencana tersebut gagal total karena IBHRS justru memilih jalan hukum ketimbang perlawanan fisik. Ternyata setelah IBHRS ditahan, rejim masih belum puas melampiaskan dendam politik, sehingga lanjut dengan pembubaran FPI, pemblokiran rekening keluarga HRS, hingga upaya merampas lahan pesantren Markas Syariah yang dibangun HRS. Kesimpulannya, rejim Jokowi tidak ingin IBHRS revolusi akhlak dengan santun dan damai via dialog serta rekonsiliasi. Tapi mereka memaksa agar IBHRS melawan dengan keras. Sudah saatnya segenap pengikut dan pecinta IBHRS harus bergerak melawan rejim jahat dan biadab. Jangan biarkan IBHRS terus-menerus dizalim. Tumbangkan rezim zalim.